المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Maju kosong. Ini pada mutakhir ada satu. Iya, sini juga ada pas maghrib. Maju kosong. Pada tahlil gitu. Dari tahlil hanya ngaku. Ini masuk kagak sedap kelihatan. Masuk. Maju sini. Gak suruh baca, gak suruh. Sini nih. Apa sini? Biar enak kelihatan. Nah. Ini kosong. Malu Ustaz ganteng kan. Malu Ustaz ganteng. Sini kosong nih. Ini kosong. Sini jangan ngumpet. Ya. Masya Allah. Hebat aja. Ya Allah ya Rasulullah. Biasa emang dari dulu ngaji begini. Jider. Silakan dibuka kita di Gurwadi, ada di halaman 46. Asyahidu wasyukur. Asyahidu wasyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. الشهيد والسبط الشهيد من قتل في معركة المشركين والسبط الولد النازل قبل تمامه أما الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يجب عليه شيئان فقط التكفين والدفن والسبط إن استهل صارخا وحكمه الكبير وإن نزل ميتا وقد ظهر خلقه لم يصلى عليه بل يجب له ثلاثة أشياء الغسل والتكفين والدفن وإن لم يجهر خلقه لم يجب شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'atihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Asy-syahidu wasyahid. Ini bahasan akhir daripada mengenai al-janazah atau al-mayyit. Betapa penting apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, karena sering terjadi di kalangan masyarakat dan juga banyak pertanyaan mengenai syahid dan syuhud. Asy-syahidu wasyuhud. Asy-syahidu artinya orang yang mati syahid. Ya, ada istilah kita sering mendengar mati syahid, mati syahid. Kenapa dikatakan syahid? Kata ulama, orang yang mati demikian itu dikatakan orang yang mati syahid karena li syahadatillah wa rasulih lahu bil jannah, karena kesaksian Allah dan kesaksian Rasulullah bagi orang yang mati syahid itu, maka ganjaran yang dia peroleh adalah surga. Jadi kesaksian Allah dan kesaksian Rasulullah bahwa orang yang mati dalam keadaan dia mati syahid, maka disaksikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa dia pantas untuk mendapatkan ganjaran pahala surga. Amin. Itu satu versi kenapa dikatakan syahid. Namun ada lagi ulama yang berpendapat kenapa dikatakan syahid? Li'annahu yashhadul jannata hala mauti. Karena orang yang mati itu, yang mati syahid itu, yashhadul jannah, dia dapat menyaksikan, dapat melihat surga. Kenikmatan surga bagaimana? Itu dikasih lihat sama Allah. Hala mautihi, di saat dia meninggal dunia. Jadi disebut syahid. Ada lagi yang mengatakan li'anna damahu yashhadu lahu bil jannah. Karena darahnya yang mengalir dari tubuhnya itu bersaksi untuk orang yang mati syahid itu bil jannah, akan surga. Kesimpulan ini, dia masuk ke dalam surga jaminannya. Itu penyaksian dia punya darahnya begitu. Ya. Namun banyak syahid itu ya terbagi menjadi tiga. Ada yang istilahnya nanti syahid dunia, ada yang istilahnya nanti syahid akhirat saja, ada lagi istilahnya mati syahid dunia wal akhirat. Gitu. Ini perbedaannya. Ini ada perbedaan. Nah, siapa mereka yang dikatakan syahid dunia wal akhirat? Di kita misalnya bilang kata, oh mati syahid nih,
Cuma kita nggak tahu syahid apa. Syahid dunia apa akhirat, apa dua-duanya. Nah, perbedaannya di antara tiga itu, yang pertama kalau syahid dunia wal akhirat ini seperti takrifnya adalah man qutila fi ma'rakatil kufar. Orang yang terbunuh di dalam melawan orang-orang kafir harbi. Dia terbunuh. Dan memang wa kanat niyatuhu ila kalimatillah. Niatnya dia ketika dia berperang, niatnya tak lain dan tak bukan adalah untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah, lawan orang-orang kafir. Kemudian dia meninggal dunia di medan pertempuran, niatnya memang lurus karena Allah. Kemudian terbunuhlah dia, maka orang tersebut berhak mendapatkan predikat syahid dunia wal akhirat. Gitu. Jadi di dunia dia dapat predikat syahid, di akhirat pun begitu juga. Nah, kalau syahid dunia wal akhirat, maka hukumnya nanti la yughassal wa la yusalla alaihi wa yukaffan wa yudfan. Kalau orang yang mati syahid dunia wal akhirat, maka hukumnya la yughassal, nggak boleh dimandiin. Jadi nggak dimandiin dia, nggak usah dimandiin. Ya, kayak orang mati biasa, enggak, biarin, nggak usah dimandiin. Kenapa? Karena kalau dimandiin itu bisa menghilangkan asal penyaksiannya. Jadi dia punya darah nanti bakal hilang. Ya. Jadi nggak usah dimandiin di situ. Ilatnya apa? Libuqai asari syahadati alaih, untuk mengekalkan bekas syahadat penyaksian bagi orang tadi. Ya, karena kalau dimandiin itu, nanti kata ulama fikih, haitsu innal ghusla yuzilud dam. Karena kalau kita mandiin itu bisa ngilangin darahnya hilang. Ya. Jadi biarin aja dia, jangan dimandiin. Karena nanti darahnya ini takunu raihatuhu karaihatil miski yaumal qiyamah. Darahnya itu nanti seperti harum semerbaknya minyak misik di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita mandiin bisa hilang. Adapun najis-najis yang lain, najis umpamanya dia punya pipis ataupun najis yang keluar dari kemaluan belakangnya, itu sih wajib kita hilangi, wajib dihilangi. Ya. Bagaimana antara umpamanya bercampur darahnya dengan najis pipisnya, darahnya bercampur dengan umpamanya kotoran yang keluar dari duburnya kemaluan belakang BAB-nya, maka itu sih nggak masalah, sekalipun memang darah di bagian itu hilang. Karena kalau darah di bagian itu kagak hilang, maka tentunya najis kencingnya ataupun najis yang ada di kemaluan belakangnya kagak bisa hilang. Maka ya demi menghilangkan kedua najis tadi, darah kita hilangin, tidak masalah kalau itu. Karena kalau najis dua tadi kagak hilang, ya darah juga nggak bakal lebih. Nah, kalau darah itu nggak hilang, najis kedua itu juga kagak bakal lebih, nggak bakal hilang. Ya. Nah, kecuali darah-darah yang lain. Ya. Adapun najis yang lainnya itu harus bersih. Hilang. Gitu. Jadi nggak usah dimandiin, jangan dimandiin. La yursal atau la yursal, nggak dimandiin. Nggak usah disolatin. Solatin. Nah, kenapa nggak disolatin?
Li'annahu, kata ulama, li'annahu maghfurun alaih, atau li'annahu maghfurun lahu, karena si mayit tadi itu boleh diampuni dosa-dosa. Salat itu kan ngedoain. Dalam salat Allahumma ighfir lahu, ya, warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya kan? Nah, itu kan doa. Nah, itu maka dengan sebab dia punya dosanya sudah dimaafin sama Allah, maka nggak usah kita sholatin. Begitu. Jadi cuma dua, ya, kapanin, kemudian kubur. Nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin. Itu namanya syahid dunia wal akhirat, mendapatkan dua predikat, syahid di dunia dan juga akhirat. Apa tadi? Man qutila, orang yang terbunuh fi ma'rakatil kufar, orang yang terbunuh di dalam memerangi apa? Dalam medan pertempuran melawan orang-orang kafir, dan niatnya memang lillahi kalimatillah. Beda lagi kalau umpamanya orang ketiban beruntuhan, jadi Cianjur sana syahid, cuman beda syahidnya, bukan syahid dunia, bukan syahid dunia akhirat kali. Karena kan dia bukan lawan orang kafir, tiba ya, beda lagi. Itu satu, ada syahid dunia wal akhirat. Ada yang kedua syahid dunia. Apa definisinya, tarifnya itu apa? Man huwa man qutil, man mata fi ma'rakatil kufar. Sama orang yang mati, yang terbunuh di medan pertempuran, ketika itu dia melawan orang-orang kafir, tapi niatnya beda. Niatnya apa? Wa kanat niyatuhu dunyawiyatan. Niatnya biar dia dapetin dunia. Kalau saya ikut perang, maka saya bakal dapat harta apa? Rampasan perang, harta ghanimah. Dia pengen dapetin pedangnya orang kafir tadi. Dia pengen dapetin baju besinya para tentara orang-orang kafir tadi. Jadi niatnya dia dunia. Kalau dia dapetin itu bisa dijual sama dia. Gitu. Padahal sebenarnya sekalipun nggak begitu kan niat begitu, ntar kalau ada ghanimahnya ntar pasti bakal dibagi. Bakal lihat ya. Ya, yang naik kuda itu beda sama yang nggak naik kuda. Yang jalan itu beda. Gitu. Ada. Ya. Sekalipun kagak diniatin pasti bakal apa? Ada bagiannya. Itu ghanimah. Ingin dapetin kudanya, niat itu. Wah, cakep nih kuda-kuda orang-orang kafir nih. Kalau saya ikut perang besok nih, saya pengen dapetin kudanya. Bener sih, dia terbunuh di situ. Tapi niatnya dia apa? Nah, ternyata walaupun nggak disangka sampai bawa pulang, agak mati. Ya, karena niatnya itu, maka akhirnya ya udah nggak dapet gitu kan, harta rampasan perang juga nggak dapet, dia terbunuh, maka matinya mati apa? Syahidnya syahid dunia, syahid dunia, kehitungnya. Atau pengen dikata, pengen dapetin popularitas, sum'at bainan nas, biar dikata wah ini mah jawara hebat, yang umpan dibacok, yang umpan dipanah, biar dikata begitu. Nah, itu kan niat dunia kalau begitu, mencari popularitas gitu, nama shit ya. Nah itu dia terbunuh, bagaimana? Maka syahidnya syahid. Jadi yang ngebedain itu niat yang ngebedain dia ibadah ataupun bukan, dunia ataupun akhirat, niat. Dari segi niat. Jadi kita harus pasang niat. Kalau kita pengen ngapa-ngapain, pasang niat. Fasahihin niyata qabla al-amali wa biha maqrunatan bil awal.
Wa in tadum hatta balagta akhirah ustaz thawaba kamilan fil akhirah. Koreksi kita punya niat. Makanya ketika kita sholat usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala, itu sekalipun lillahi ta'ala itu memang sunnah, tapi tetap ya baiknya bagusnya karena ada khilaf orang yang mewajibkan furujan ya min khilafi man aujabah, guna keluar daripada khilaf orang yang ulama yang mewajibkan. Jadi pakai baca kita lillahi ta'ala meskipun memang itu sunnah. Karena apa? Untuk litahaqquqi makna ikhlas, untuk mewujudkan, untuk terwujudnya makna ikhlas ibadah kita. Jadi kita kalau sholat belum bukan karena Allah, jangan dulu takbir. Kita niat, kita sholat karena siapa? Karena mertua, udah. Berarti belum karena siapa? Allah. Udah jangan dulu takbir ya Allah Akbar dulu dah. Karena niat kita udah gak gabe. Min awal udah gak beres. Ya kan? Bisa nggak begitu niat kita? Bisa. Ya, niat karena umpamanya calon mertua bisa. Jadi karena calon mertua, bukan karena Allah. Jadi yang membedakan itu niat. Bisa jadi kerjaan dunia jadi kerjaan akhirat dengan sebab niat. Bisa jadi kerjaan akhirat dengan sebab niat yang nggak bagus, akhirnya jadi kerjaan dunia. Berubah 100%. Kagak ada pahalanya. Jadi antum pasang niat aja. Ya Allah, kalau saya banyak duit, saya pengen sedekah. Itu kotak amal pasti gak bakal nganggur. Setiap lewat saya kasih, silakan kasih. Yang datang ke rumah ketuk pintu amplop maulid saya kasih, ya Allah. Begitu. Jangan kita udah kagak ngasih makin maulid pun. Jangan nih, kalau kita mau ngasih deh, nggak usah ngomong udah. Belum nih, belum bisa, itu aja udah. Nggak usah kita ngomong macam-macam. Takutnya cacian makian kita lebih besar itu dosanya, ya kan? Sekalipun dia ngasih bisa jadi apa ya? Nah, lebih besar dosanya ketimbang pahala. Kita nolaknya baik-baik. Kita nggak bisa ngasih buat ngisiin amplop, ya Allah kalau banyak duit saya pasti bakal ngisi. Niatin aja tuh. Niatin haji, kalau banyak duit saya pengen haji, saya pengen umroh, ya Allah. Niatin. Nanti ketika kita meninggal dunia, ternyata diserahkan buku catatan amal ibadah kita. Wah, ya Allah ini bukan punya saya. Saya nggak pernah haji, saya nggak pernah umroh, saya nggak pernah jihad. Tapi kata Allah apa dia? Karena engkau niatkan kalau saya banyak duit, kayak saya punya umur panjang, saya sehat walafiat. Saya pengen sedekah, saya pengen pergi haji, saya pengen umroh, saya pengen bantu orang. Itu ada dengan sebab apa? Ya, niatin aja udah. Tapi kalau kesampaian, awas. Jangan lupa udah banyak duit, lu karena ini penyakit kita lagi nih. Udah banyak duit saya, bener nggak usah. Hati-hati, awas. Panggilan. Jadi nantinya takutnya balik ke kita, ya. Jalanin. Kalau emang benar-benar terwujud, jalanin. Jangan sayang. Gitu. Ya. Jadi niat. Jadi kayak tadi syahid dunia. Memang orang sama orang kafir, tapi niatnya itu apa? Dunia. Ya udah sebatas syahidnya dunia. Akhirat nggak dapat, predikat akhirat nggak dapat, syahid akhirat. Jadi dia yu'ta hukm syahid fi ahkamid dunya la yu'ta martabat syuhada yaumil qiyamah. Nah yang begini bagaimana? Gak dimandiin, gak usah dimandiin, tetap. Gak usah disolatin juga, tetap, karena diampuni. Gak usah dimandiin karena bisa ngilangin tadi. Cukup apa? Kapanin kubur. Tapi predikatnya syahid
dunia. Gitu. Ada lagi yang ketiga, syahid akhirat. Ini kata ulama katsir, katsir. Mereka banyak. Ya. Sampai kata ulama, awsalahum ba'duhum ila sab'ina, awsalahum ba'duhum ila sab'ina. Menyampaikan para ulama sampai 70 macam. Orang bisa dapetin predikat syahid akhirat. Seperti apa? Seperti man qutila duna malihi, orang yang terbunuh membela hartanya. Ya, dibegal dia sama apa? Yang sekarang lagi ini apa? Gangster. Ada yang lihat videonya lagi dipukulin tuh. Ya, tahu video apa itu? Akhirnya dia ngebela dia punya hartanya, haknya dia, punya dia itu. Ya. Nah, bagaimana? Akhirnya dia terbunuh, maka terbunuh mati syahid. Syahid itu disebut akhirat. Ngebela umpamanya hartanya, handphonenya dia, motornya dia, mobilnya dia, sampai dia terbunuh syahid. Atau mempertahankan dirinya, ya, akhirnya terbunuh juga. Dia lari umpamanya, dia lawan, akhirnya mati juga, syahid akhirat. Ya. Wal mabtun, orang yang sakit perut, sakit perut, buang-buang air, itu jangan disangka itu buang-buang air kita lemes itu. Ya Allah, banyak orang yang meninggal dunia karena mabtun, buang-buang air, lemes. Pernah nggak kita ngalamin begitu? Ya. Salah makan akhirnya ya. Al-gharib, orang yang mati hanyut tenggelam. Hanyut dari Katulampa. Ada di sini Manggarai. Nah itu apa itu? Syahid nggak? Syahidnya akhirat. Bukan dunia akhirat, tapi akhirat top. Apalagi al-harib, mati terbakar, wabah. Ya dulu kejadian di Pulau ya, yang lebih pemancingan, ya kan? Nah, suami istri, saya kan sholatin di sini. Saya ingat kan jadi imam untuk besmatin suami istri ya. Habis dari mana itu jalan-jalan? Malam ini Allah. Akhirnya mati deh. Hari gitu. Terbakar dia, hancur, mati. Syahid itu banyak jadi. Seperti apa lagi? Al-Maid Hadimah, ketiban reruntuhan, orang Cianjur tuh yang kena gempa. Banyak ya, mayat korban jiwa. Doriba mati di tempat perantauan, di kampung orang matinya, itu pun syahidnya, syahid akhirat. Al-Maqtulu zulmat, terbunuh dia, ya, karena zolim umpamanya, ya. Wal mayit fi zaman ta'un, dia mati di zaman ta'un, wabah, matinya kena apa? Virus apa? Mati. Nah, di zaman itu. Wa fi talabil ilmi walau ala firashihi, mati ketika kita nuntut ilmu. Sekalipun dia wafatnya kagak kudu di sini, nggak kudu di masjid di sini, enggak. Dia lagi umpamanya lagi dengerin kayak kita ngaji begini, ternyata ada mati. Ya, syahid gitu. Syahid. Sekalipun kalau kudu mati di majelis ilmu, dia matinya malam nih umpamanya, ntar habis ngaji baru mati. Ya, wah kita semua panjang umur ya. Kalau saya ntar dulu deh. Saya masih banyak jam tahlil nih. Iya begitu. Begitu udah HP aja tuh. Udah mulai belum tahlil nih. Tuh. Sekalipun matinya kita lagi di rumah, tapi memang keadaan kita nggak luput dari pengajian.
tiap maghrib di mana pengajian kita hadir, namanya kita mati dalam menuntut apa? Ilmu. Jadi mati menuntut ilmu itu nggak perlu lagi mati lagi ngaji. Enggak. Kalau mati di sini ngerepotin kan? Mati lagi ngelahirin karena keluar darah apa? Darah tolok tuh. Ya. Itu kan sakit rasanya. Bagaimana? Meninggal dunia tuh perempuan, matinya mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Bukan jadi demit, bukan. Jadi film tuh kan jadi setan. Oh jangan situ tuh. Kenapa ya? Ada ibu-ibu matinya ngelahirin. Pang-pang itu ya. Itu begitu. Nah orang yang seperti itu bagaimana? Mati dalam menuntut ilmu, mati hanyut, mati terbakar karena runtuhan, mati sakit perut. Nah kalau itu sih hukumnya kayak mati biasa yang bukan syahid. Tetap mandiin, ya kan?